rekan-rekan, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini ya. Saya mohon maaf, seharusnya kita kuliahnya offline, tapi tadi pagi ya eh, saya ada kegiatan di Dinas Provinsi Jambi, jadi saya saya nggak, kalau kita cancel kuliah nanti saya bingung cari penggantinya ya. Jadi ya saya mohon maaf, kita harus kuliahnya online dan saya gabung beberapa kelas ya hari ini karena saya bingung juga ngatur jadwalnya ya. Jadi ada beberapa kelas yang bentrok dengan perkuliahan lain, ya nggak apa-apa ya. Ini kan kuliah ini akan saya record, nanti akan saya taruh di YouTube dan rekan-rekan bisa ini ya putar kembali. Nah, untuk materinya ini sudah saya taruh di LMS ya. Kita akan bahas hari ini terkait dengan pre-processing data. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa di dalam teknik data mining itu ya kita melewati beberapa tahapan. Jadi salah satu tahapan setelah kita mengumpulkan data itu adalah tahapan pre-processing data. Nah, tahapan pre-processing data ini adalah yang menjadi ini ya, kunci utama karena kalau di dalam ini penambangan data, syarat hasil analisis kita itu bagus adalah kita memiliki data yang bagus, artinya data yang tidak ada noise, tidak ada error ya. Jadi kita harus memastikan bahwa data yang kita miliki itu harus bagus. Jadi kita harus melakukan sebelum kita masukin ke analisis ya, sebelum kita implementasikan model penambangan data, algoritma yang ada di penambangan data itu, kita perlu ya melakukan pre-processing data. Nah, sebelum itu ya kita mau lihat dulu ya terkait terkait apa aja sih outline yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini kita outline-nya ya, kita akan membahas data dan tipe data, kemudian kualitas data, statistika ringkasan, visualisasi, dan ukuran kemiripan. Karena uh, untuk mengimplementasikan algoritma-algoritma yang ada di penambangan data, kita harus tahu dulu ya, data yang kita miliki itu seperti apa dan tipe datanya apa. Karena tidak semua uh, data yang cocok kita, misalnya ada suatu algoritma ya, dia itu tidak semua tipe data yang bisa dia ini ya, tidak semua tipe data yang bisa dia terima kayak gitu. Misalnya kayak algoritma klasifikasi misalnya kayak KNN, nah itu dia itu tidak bisa menerima data yang tipe-tipenya itu kategorik. Jadi kita harus mengkonversikan tipe data itu ke dalam tipe data yang lain, misalnya dari kategorik itu menjadi tipe data numerik misalnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita perlu tahu apa tipe data yang kita punya tadi ya. Kemudian algoritma kita ini hanya menerima tipe data yang seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Oke ya, sekarang kita lihat tipe data. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita lihat mengenai tipe data ya, kita sudah tahu ya, kemarin minggu lalu pun kita sudah membahas apa itu data, apa itu informasi, ya, apa itu pengetahuan. Nah, kita sudah tahu bahwa data itu adalah sekumpulan fakta ya, sekumpulan fakta. Nah, data itu apa? Nah, ini contoh data ya. Terlihat ya di layarnya. Nah, ini adalah contoh data. Data itu apa ya? Jadi sini data itu adalah kumpulan ya dari objek dan atributnya ya. Jadi data itu adalah kumpulan objek dan atributnya. Nah, di sini contoh ya, kita punya data di sini. Kita punya data. Nah, ini misalnya ini ada atribut-atributnya ya, atribut. Nah, ada data misalnya di refund, marital status, taxable income. Nah, ini contoh kayak kumpulan data, misalnya data kredit ya, data kredit. Nah, misalnya itu apakah orang ini bakal kreditnya macet atau menipu atau tidak, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada, ini objeknya, ini adalah orang-orangnya ya, orang-orangnya. Kemudian ini adalah atribut-atributnya, yaitu
refund, marital status, taxable income, kemudian ini adalah kelasnya ya, CIT. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, apa itu atribut ya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya atribut itu apa. Jadi atribut itu adalah karakter ya, karakter yang melekat pada suatu objek. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya di sini adalah atribut orang ya. Atribut orang kan misalnya ada warna mata ya kan ya. Misalnya kan kita mau membuat database orang gitu ya. Nah, ini example-nya itu misalnya atribut yang melekat pada manusia itu apa aja, misalnya warna mata, terus warna kulit ya, kemudian bentuk hidung, kemudian temperatur ya. Nah, jadi di sini atribut ini juga dikenal ya dengan nama variabel ya. Mungkin kita bisa sebutnya variabel, field kalau di apa basis data ya. Nah, kita bisa sebut variabel, feature. Kalau di basis data sih seringnya nyebutnya feature ya. Feature, field, karakteristik ya. Jadi teman-teman tahu bahwa nanti ya ke data kita itu pasti ada objek dan atributnya ataupun feature-nya ya. Jadi jangan bingung apa sih istilah atribut ataupun istilah feature, itu jangan pusing ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini ya, kumpulan dari atribut itu akan mendeskripsikan objek ya. Jadi objek di sini dikenal dengan istilahnya record ya, sampel, entity, atau instance ya. Jadi di sini misalnya orang ya, orang dengan nomor ID 1 ya, ini adalah record-recordnya ya, atau objek-objeknya ya. Jadi jangan pusing, ini adalah record ya, segini nih. Satu, misalnya ID 1 ya, ini satu record, dua record, ada 10 record ya. Nah, di sini ada attribute value ya, nilai dari atribut itu ya, misalnya ya berupa number ya, number misalnya di sini contoh ya, uh, tinggi ya. Nah, tinggi misalnya tinggi dengan ukuran meter ataupun kaki. Oke, nah ini kemarin kita sudah ini ya sudah bahas juga tipe-tipe data. Nah, di sini secara ada tipe data yang kategorikal kualitatif ya. Nah, jadi data itu ada dua jenisnya, ada kategorik, ada yang numerik. Nah, kalau yang kategorik ini dia bersifat kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi yang kategorik ini bersifat kualitatif. Contohnya apa sih, Bu? Nah, contohnya ini adalah tipe data nominal. Tipe data nominal ini contohnya kayak uh, nomor rumah, misalnya ya nomor rumah, terus nomor ID, jenis kelamin. Nah, jadi itu data-data yang tidak bisa kita lakukan proses perhitungan numerik gitu ya. Jadi intinya tipe data nominal ini hanya untuk melabelkan saja ya, misalnya kayak nomor rumah, warna mata, laki-laki, perempuan ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perbandingan ataupun melakukan proses kali bagi hitung, itu tidak bisa. Nah ya, jadi kita harus tahu ini tipe data ya, misalnya ini ya nominal, ini hanya untuk melabelkan saja. Contohnya tadi nomor rumah, jenis kelamin, agama ya. Nah, oke. Okay. Kemudian tipe data ordinal ya, tipe data ordinal ini untuk pemeringkatan ya, pemeringkatan misalnya ranking 1, 2, 3, 4. Tapi tipe data ordinal ini kan tipenya kualitatif ya, kategori kualitatif. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan proses perhitungan ya. Misalnya kayak ranking 1 tambah ranking 2, masa ranking 3 kan? Nah, bisa. Jadi tipe data ordinal ini sifatnya kualitatif karena kita hanya bisa membandingkan kecil besar ya. Misalnya ranking 1 itu lebih besar loh, lebih tinggi daripada ranking 2 ya. Jadi seperti ini ya. Um, tipe data nominal, jadi tipe data itu ada kategorik ya, kategorik dia itu kualitatif, tidak bisa kita lakukan proses perhitungan. Jadi tipe data nominal itu hanya untuk melabelkan saja. Jadi di sini dia itu cuma bisa ini ya, kalau simbolnya itu sama dengan atau tidak sama dengan, misalnya laki-laki tidak sama dengan perempuan, gitu ya. Kemudian tipe data ordinal itu dia untuk mengurutkan ya. Jadi
kita bisa menggunakan simbol matematiknya itu, misalnya ranking 1 itu lebih besar daripada ranking 2 gitu. Oke ya. Nah, ini ada tipe data yang disebut dengan numerik ya, kuantitatif. Jadi tipe data numerik kuantitatif ini ada tipe data interval dan ada tipe data rasio. Nah, kemarin kita udah bahas ya, tipe data interval itu dia tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya apa? Contohnya temperatur ya. Kita kan nggak bisa bilang begini, suhu 50 itu panasnya setengah kali panas suhu 100 ya. Jadi karena dia itu tidak memiliki nilai nol yang mutlak ya, uh, ya maaf ya. Um, jadi dia tipe data yang numerik itu ya, atribut type numerik itu interval. Contohnya itu adalah suhu di mana kita itu tidak bisa melakukan proses ini ya. Kalau untuk suhu kan kita tidak bisa membandingkan misalnya suhu 50 tuh panasnya setengah kali suhu 100 kan nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini tipe data interval karena dia itu tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Kan suhu itu bukan mulai dari nol lah ya. Karena suhu itu kan bisa dari minus juga ya. Jadi karena dia itu tidak memiliki nilai nol yang mutlak sehingga kita tidak bisa melakukan perbandingan yang seperti itu. Nah, kemudian ada tipe data rasio. Nah, kalau tipe data rasio ini, dia itu kan startnya dari nol ya, dari nol. Ketika kita misalnya nimbang berat badan, pasti kita startnya dari nol kan, timbangan. Nggak mungkin timbangan itu mulai dari -5. Nah, tinggi badan juga startnya dari nol. Sehingga kayak tinggi, berat badan, kecepatan itu memiliki nilai nol yang mutlak ya. Karena perhitungannya itu start dari nol. Nah, sehingga di sini kita bisa melakukan proses perkalian, pembagian ya. Misalnya ada kakak beratnya 20, adik beratnya 10, kita bisa bilang bahwa berat kakak itu 2 kali berat adik ya. Seperti itu contoh tipe data rasio ya. Nah, ini contohnya misalnya usia, berat, tinggi, ya. Terus hitungan uang, kan hitungan uang start dari nol. Oke ya. Nah, ini juga ada tipe datanya discrete dan continuous. Oh, discrete kita sudah tahu ya di matematika discrete bahwa bilangannya itu tidak pecahan ya, bilangan bulat. Contohnya kayak apa ya misalnya nomor rumah ya seperti itu. Jumlah orang yang hadir, terus jumlah barang. Nah, kemudian ada continuous atribut yang boleh pecahan. Misalnya apa? Suhu ya badannya berapa sih? Suhunya, aduh demam nih 38,5 misalnya. Tingginya berapa? 105, 105. 165,7 misalnya gitu kan ya. Beratnya berapa? 60,3. Nah, ini ya, jadi teman-teman tuh harus tahu ya tipe-tipe data karena kita sebelum menerapkan ke algoritma itu kita harus tahu ya, misalnya data kita ini apakah cocok dengan algoritma ini karena ada beberapa algoritma yang hanya menerima tipe datanya tuh numerik ya. Gitu. Ya, ini tadi tipe-tipe data. Jadi ada yang tipe datanya dalam bentuk record itu ada data matrix, dokumen data, ya, transaksi data. Ada yang bentuk graph itu dari ini ya www website. Ada yang tipe datanya order itu contohnya spasial data, temporal data, sequence data. Nanti kita lihat ya. Nah ini, ini uh, contoh record ya, record data. Jadi tadi kita tahu nih ada record ya, tipe data record. Nah ini, record itu apa? Nah ini adalah data yang uh, terdiri dari kumpulan record ya. Nah jadi seperti ini. Ini adalah record data ya, record data. Jadi tuh ini data ada atributnya, tuh ada record-record datanya. Nah,
Tadi ya record data tuh ada data matrix, data dokumen, data transaction. Nah, ini contoh record data, ini juga ya transaction data. Misalnya kayak kita belanja di Alfamart kan, pasti kecatatnya itu di database seperti ini. Misalnya ini adalah pelanggan nomor satu, kemudian dia beli apa aja. Ya, ini contoh transaction data ya. Pelanggan nomor dua dia beli kopi sama roti. Pelanggan empat beli kopi, roti, gula, susu ya. Nah, ini contoh transaction data ya kalau kita lagi belanja ya di grocery store nih contoh seperti ini. Nah, ini data contoh data order data ya, order data. Ini adalah contoh temporal data. Temporal data itu artinya data yang uh, tahun ke tahun ya. Jadi di sini nih, temporal data is data whose object have attribute that represent measure taken over time. Nah, misalnya kayak gini ya, um, suhu bulanan di daerah Minneapolis ya di Amerika dari tahun 82 sampai 93. Nah, ini kan data temporal ya. Temporal artinya ada keterangan waktu ya. Nah, misalnya ini tahun, 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 tahun ya. Nah, misalnya juga kayak nilai tukar rupiah. Nah, itu terus harga saham itu contoh data temporal ya. Nah, ini juga ada data time series ya, data yang berkesinambungan. Contohnya misalnya hotspot data ya, data titik api itu. Nah, ini juga contoh apa nih? Sequence ya, data sequence ya. Nah, ini tadi kita sudah tahu ya tipe-tipe data. Jadi, ketika kita tahu nih, kita memiliki data seperti ini. Nah, saya ini mau melakukan proses penambangan data, apakah bisa klasifikasi, clustering, processing, atau apa ya. Nah, misalnya, oh data saya itu seperti ini. Bagaimana, apakah data saya ini cocok nggak sih sama algoritma yang atau teknik yang akan saya gunakan. Oke ya, itu tadi tipe-tipe data. Kalau ada teman-teman ingin bertanya boleh ya di kolom chat. Kalau seandainya malu ngomong langsung, silakan di kolom chat boleh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengetahui bentuk data dan tipe data ya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui kualitas ya, kualitas dari data. Nah, di sini ada pertanyaan, what kind of data quality problems ya? Apa aja sih masalah yang dihadapi ya sama data ini ya? Kemudian, how can we detect problems with the data? Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi ya masalah-masalah yang ada pada data tersebut ya? Kemudian, what can we do about this problem? Nah, setelah kita mengetahui masalah-masalah yang ada, apa yang harus kita perbuat ketika kita tahu bahwa data yang kita miliki ini tuh ada masalahnya gitu. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah sorry ya kok video saya ini miring dulu ya. Cobain dulu. Nah, ini ya contoh-contoh dari kualitas apa permasalahan ya, permasalahan dari kualitas data. Yang pertama itu namanya ada noise dan outliers ya. Nah, misalnya ketika rekan-rekan itu ada data ya, misalnya apa kalian menghimpun data ya misalnya. Nah, kadang tuh kan misalnya data apa ya, misalnya data ada di suatu perkampungan, kita tahu bahwa itu perkampungan pinggir kota dan penduduknya itu kebanyakan miskin, misalnya seperti itu ya. Nah, kita ingin mendata pekerjaan dan pendapatan mereka ya supaya kita tahu bahwa memang benar di sini tuh banyak masyarakat miskin ya dengan pendapatan sekian misalnya gitu kan. Kalau di Indonesia itu pendapatan kurang dari 2 juta ya. Pendapatan kurang dari 2 juta itu dikatakan miskin nih gitu misalnya. Nah, kita misalnya kita mensurvei ya, kita mencatat, kita datang ke rumah gitu, kita tanya berapa pendapatannya gitu. Nah, kita tahu bahwa pinggiran kota yang ini tuh memang masyarakatnya semua miskin misal seperti itu ya. Nah,
kita datanglah ke sebuah rumah yang memang area itu memang dia berada di kawasan kumuh misalnya gitu kan. Nah, tapi ketika kita tanya, Bapak berapa pendapatannya? Oh, pendapatan saya 15 juta per bulan. Kaget. Sementara kita tahu ya bahwa di lokasi itu, di lokasi itu kita tahu bahwa ini adalah lokasi kumuh yang semuanya itu yang mayoritasnya itu adalah penduduk miskin. Nah, itulah yang dikatakan outliers ya. Outliers di sini dia pencilan ya, pencilan. Di saat orang semua gajinya itu 2 juta, pendapatan 2 juta, kecil dari 2 juta, dianya 15 juta sendirian. Nah, data seperti itulah yang dinamakan outlier ya, pencilan. Berbeda dari rata-ratanya. Nah, kemudian ada namanya missing value ya, missing value. Nah, missing value itu berarti ada data yang kosong ya, data yang hilang. Misalnya begini, saya ngejabarin kuesioner nih ke mahasiswa misalnya. Saya salah satu pertanyaannya adalah berapa sih berat badan Anda? Gitu kan. Mungkin untuk sebagian orang menjawab berat badan itu kayak yang, aduh ini pertanyaan apa sih? Kayaknya itu saya nggak mau jawab deh karena ini berat badan itu ini sensitif isu ya ditanya-tanyain kayak gitu. Nah sehingga dia tidak mau dia tidak mau menjawab pertanyaan kalau ketika berapa berat badannya. Nah padahal kita membutuhkan data berat badan itu untuk melakukan analisis. Nah misalnya ada dia nggak mau jawab bisa gitu ya. Berarti kan ada data yang kosong. Nah itu adalah contoh missing value ya missing value. Kemudian ada istilahnya duplikat data. Data duplikat ya misalnya dia ngisinya 2 kali. Jadi ada data duplikat. Nah, uh, inilah contoh-contoh ya permasalahan-permasalahan kualitas data yang harus kita handle ya, harus kita handle. Nah, tadi ya rekan-rekan sudah tahu apa aja sih hal-hal atau masalah-masalah ya mengenai kualitas data. Oke, nah tadi yang sebelum saya jelaskan itu adalah noise ya. Nah, ini contoh biasanya tuh noise itu kalau kita itu datanya itu adalah data suara ya, data suara. Misalnya di sini saya itu penelitiannya adalah atau saya akan melakukan project ingin mengklasifikasikan suara burung ya. Berarti misalnya suara yang begini ini tuh burung elang misalnya karena suara yang begini ini burung murai batu suaranya begini ini burung hantu misalnya kan. Nah, jadi untuk data setnya itu saya rekam gitu kan, saya rekam suara burung misalnya kayak gitu. Nah, kemudian um, ini ya, jadi kalau suara burung misalnya kan kalau kita apa data setnya itu berupa suara kan dia ini ya pakai kalau bentuk linknya datanya itu nanti hasilnya itu adalah gelombang suara ya, gelombang suara. Nah, misalnya kan data asli itu seperti ini nih gelombang suara, misalnya kayak suara burung murai batu gitu kan. Oh, seperti ini nih gelombang suaranya. Ketika kita lagi merekam merekam suara burung murai batu, tiba-tiba ada mobil lewat, zet gitu kan, mobil yang knalpot brong itu atau motor deh, motor lewat ya knalpotnya brong. Nah, jadi ketika kita lagi merekam suara murai batu kan bagus tuh suara burung murai batu, tiba-tiba motor yang knalpot brong datang, gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang seharusnya eh, gelombang suara yang untuk murai batu itu kayak gini aslinya, eh tiba-tiba ketika yang tadi ya motor itu datang masuk gitu kan kecampur nih suaranya kan kecampur jadinya seperti ini zat kayak jadi nggak jelas kayak gini kan. Nah itulah yang dinamakan noise ya. Nah itu contoh nih ya, noise itu ada noise refers to modification of original values ya. Jadi noise itu ya memodifikasi apa ya, jadi data yang asli itu termodifikasi gara-gara ada noise ya. Misalnya yang aslinya panjang gelombang suaranya itu harusnya seperti ini, tiba-tiba pas ada noise datang kayak tadi ya knalpot brong itu datang jadi panjang gelombangnya jadi seperti ini. Nah dataset kita kan jadinya kacau ya, harusnya bentuknya bagus seperti ini. Nah nanti kalau panjang gelombangnya atau gini orang kan misalnya nih kita mau melatih algoritma, nah yang panjang gelombangnya kayak gini tuh ini murai batu. Kalau seandainya kita masukkan dataset seperti ini, kita bilang murai batu, ini kan bakal
mengacaukan analisis kita ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh noise. Ini tadi ya yang namanya outlier ya. Jadi jauh, outlier itu adalah data yang jauh dari rata-ratanya. Nih, outlier are data object with characteristic that are different ya. Jadi dia itu outlier itu dia berbeda ya, berbeda dari data kebanyakannya. Nah, contoh tadi ya ketika kita lagi mensurvei di lokasi kumuh yang pendapatan orang itu kurang dari 2 juta. Nah, kok tiba-tiba ada satu orang yang pendapatannya itu 15 juta misalnya kan. Nah, makanya dia dikatakan outlier karena dia itu berbeda dari data kebanyakan ya. Nah, outlier itu ya objek data yang tidak mengikuti perilaku umum yang ada perilaku umum dari data. Nah, ini tuh dapat kita pandang sebagai noise ya, kayak gitu. Nah, tapi um, outlier ini bisa juga berguna ketika kita melakukan deteksi fraud atau kemarin ya kita bahas yang detak jantung ya, detak jantung. Misalnya ketika kita menangkap irama jantung yang berbeda dari yang berbeda dari kebanyakan. Nah, kita bisa mendeteksi bahwa oh dia lagi serangan jantung misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi outlier itu tidak selamanya tidak berguna ya, tapi outlier itu juga bisa berguna ketika kita melakukan analisis misalnya tadi ya, deteksi kecurangan atau deteksi ada serangan jantung ya, gitu. Nah, tadi ya missing value misalnya kayak ada data yang responden kita itu nggak mau jawab, jadi ketika kita mendapatkan data ada data yang kosong ya. Nah ini missing value, reason for missing value ya, apa sih alasan ya, alasan dari missing value itu kenapa. Nah ini informasi yang tidak uh, dapat dihimpun ya, misalnya orang-orang menolak untuk ngasih tahu umur dan berat badannya itu berapa karena itu sensitif. Nah, sehingga ada atribut data yang kosong jadinya. Kemudian misalnya kayak gini kan pernah ya kita ngisi kalian nih disuruh ngisi kuesioner, ada tulisan pendapatan, sementara kan kalian belum bekerja ya. Nah, nih ada atribut yang tidak bisa diaplikasikan untuk semua kondisi. Misalnya kayak pendapatan. Nah, ini tuh kan tidak sesuai dengan kondisi kalau yang ngisi kuesionernya itu adalah kayak kalian masih mahasiswa kan belum ada pendapatannya. Oke ya. Itu tadi missing value itu alasannya dari situ. Nah, di sini hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita menghandling tadi ya, ketika kita punya data yang ada noise-nya, ketika kita punya data yang ada missing value-nya gitu ya. Nah, ketika kita punya data outlier, itu apa yang kita lakukan ya. Nah, di sini nih ya, handling missing value. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki data ada yang kosong gitu kan, ada missing value-nya, beberapa atribut ada missing value-nya. Nah, ini ya, jadi handlingnya itu yang pertama adalah eliminate data object. Nah, misalnya kita menghapus kita menghapus objek, kita menghapus row baris yang mengandung missing value. Nah, ini boleh jika data yang kita miliki itu banyak. Misalnya data kita itu ada ribuan data ya, ada ribuan data. Nah, kalau data kita ada ribuan data, bolehlah kita menghapus baris yang mengandung missing value ya. Tapi kalau seandainya udahlah kita susah mendapatkan data itu, misalnya kayak data tadi ya, data survei, udahlah kita capek ketika ke rumah-rumah orang. Nah, dapatnya cuma ada 200 data, tapi ada data yang mengandung missing value. Nah, kalau seandainya kita punya data itu cuma sedikit, itu kita tidak boleh melakukan eliminate data objek ya, artinya kita menghapus baris yang mengandung missing value, itu tidak boleh ya. Yang cara yang kedua itu adalah mengestimate ya, mengestimate missing value ya.
ini cara bisa menggunakan interpolasi. Ini bisa artinya bisa diprediksi ya, nilai yang hilang ini itu bisa kita prediksi berapa sih ya, bisa kita gantikan nilainya. Nah, kemudian tadi ya, duplikat data. Nah, duplikat data ini ya karena misalnya satu orang itu bisa mengisi beberapa kali ya, misalnya seperti itu. Jadi terjadi duplikat data. Nah, ketika kita terjadi duplikat data, itu kita harus kita hapuskan ya, data yang duplikat itu. Oke ya, ini saya skip aja dulu. Oke ya, ini nanti aja nih pas masuk ke clustering aja dibahas similarity. Nah, sekarang kita lihat materi preprocessing data ya. Tadi sudah kita tahu ya tipe-tipe atribut data, kemudian em, masalah-masalah yang dihadapi oleh data itu apa saja ya. Nah, oke ya, tadi kita tahu bahwa masalah-masalahnya yang data yang kita dapatkan dari lapangan itu banyak noise, kemudian ukuran data yang besar, kemudian data itu kan misalnya ketika kita melakukan integrasi data itu kan datanya dari macam-macam sumber ya. Kadang itu misalnya kayak kita disuruh menghimpun data mahasiswa. Misalnya nih, Fakultas Peternakan menghimpun data mahasiswa, Fakultas Pertanian menghimpun data mahasiswa. Kadang itu eh, formatnya itu berbeda. Misalnya gini, Fakultas Peternakan itu misalnya ada kolom tanggal lahir misalnya. Di Fakultas Peternakan itu mahasiswa nulis tanggal lahirnya misalnya begini, 29 Maret 2006 misalnya begitu. Nah, sementara di Fakultas Pertanian dia nulis begini, 29.03.2006 misalnya seperti itu ya. Nah, jadi format yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melakukan integrasi itu kecampur, ada format tanggal lahirnya itu beda-beda ya. Nah, itu tadi masalah-masalah yang sering kita hadapi ya. Untuk itu, kita perlu melakukan pre-processing data. Jadi, sebelum data itu kita implementasikan ke dalam algoritma, nah itu perlu kita lakukan pre-processing untuk memastikan bahwa data kita ini siap digunakan. Tidak ada lagi noise, tidak ada lagi duplikat, tidak ada lagi missing value, tidak ada atribut yang formatnya itu berbeda-beda ya. Ini tadi kita udah tahu. Ini saya skip aja. Nah, ini ya. Mengapa sih data pre-processing itu penting ya, penting. Nah, ini. Data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas mining yang tidak baik pula ya, karena di dalam penambangan data itu sangat bergantung ya dengan kualitas data ya. Jadi data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas mining yang tidak baik pula. Nah, data preprocessing, cleaning, transformasi merupakan pekerjaan mayoritas dalam aplikasi data mining. Jadi dalam pekerjaan-pekerjaan penambangan data, kegiatan preprocessing, cleaning, transformasi ini merupakan pekerjaan mayoritas ya. Artinya memang dalam anggap aja dalam 100% itu 70%-nya itu kita melakukan kegiatan preprocessing ya. Oke ya, tadi jadi sudah tahu ya alasan mengapa sih data preprocessing itu penting ya. Oke, nah ini ukuran kualitas data ya. Ini ada akurasi, complete, konsisten, timeliness ya. Nah ini nggak saya bahas satu-satu. Nah ini teknik data preprocessing, ada cleaning data, ada integrasi data, ada reduction data, ada transformation data. Misalnya di sini kalau ada data yang duplikat, kita lakukan cleaning ya. Kalau seandainya data kita itu misalnya data kita kayak tadi ya, fakultas ada beberapa fakultas. Nah, kemudian ketika kita mau menghimpun semua data, nah itu dilakukan integration ya, penggabungan data. Kemudian ada reduction ya, kita
misalnya menurunkan size-nya, mengurangkan size-nya, kemudian transformation data, misalnya kita transformasi dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti itu. Oke ya, nah tadi data cleaning. Nah, data cleaning ya. Jadi proses membersihkan data. Nah, proses membersihkan data ini ya ada beberapa teknik ya, memperkecil noise, membetulkan data yang tidak konsisten, mengisi missing value, atau membuang outlier, ataupun kita mengidentifikasi outlier. Jadi ketika rekan-rekan ditanya kegiatan cleaning data itu ngapain aja sih? Ini ya, misalnya ada noise, kita memperkecil noise itu. Kemudian kalau ada format yang tidak konsisten, misalnya kayak tanggal lahir tadi ya, ada yang nulisnya 29 Maret 2006 atau yang nulis 2903 2006, itu kan tidak konsisten. Nah, kita melakukan pembetulan ya, melakukan konsistensi. Kemudian mengisi missing value, misalnya ada kolom yang kosong, misalnya ada orang yang nggak mau jawab ini atribut ini tuh dia nggak mau jawab kayak berat badan tadi. Nah, kita melakukan pengisian missing value ya. Kemudian terdapat outlier, tergantung kita mau mempertahankannya atau membuangnya. Oke ya. Nah, ini pembahasannya. Ketika kita memiliki missing value ya, memiliki missing value, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini macam-macam ya. Yang pertama mengabaikan. Misalnya contoh, ketika kita memiliki data yang sangat banyak, misalnya ada 2000 ya, eh 2000. Misalnya kita memiliki beberapa record, misalnya anggap aja dah ada 5 record yang ada missing value-nya. Nah, 5 record itulah kita buang, dibuang aja gitu kan, dibuang aja. Kalau kita punya data banyak ya. Yang kedua, bisa kita isi secara manual. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mean ataupun median. Misalnya kayak gini, ada orang ngisi kan berapa usia Anda? Misalnya kita ngisi kuesioner kan ke mahasiswa. Berapa usia Anda? Di istilah usianya ada yang 18, ada yang 20, ada yang 19 kan. Nah, kita tahu ya kalau usia mahasiswa itu kan rentang-rentang 18 sampai 22 ya, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ada satu mahasiswa yang nggak jawab, dia itu usianya berapa. Nah, dari situ bisa kita isi missing value tadi dengan apa? Dengan rata-rata. Jadi, misalnya di sini kita punya 10 data, 10 record ya. Ada satu orang yang tidak ngisi ya, tidak ngisi. Nah, daripada kita buang satu record yang nggak ngisi itu, mending kita gunakan data usia dari 9 orang ini, kita rata-ratain. Nah, jadi kolom yang kosong itu kita isikan nilai dengan nilai rata-rata ya. Nih, rata-rata dapat digunakan jika dia terdistribusi normal. Median digunakan jika distribusi data tidak normal. Nah, jadi ketika kita milih, saya itu mau pakai median atau pakai mean ya, Bu? Nah, tergantung. Kalau datanya terdistribusi normal, kita gunakan mean. Kalau datanya itu tidak terdistribusi normal, kita gunakan nilai median ya, nilai tengah. Taunya terdistribusi normal atau tidak, ya kita harus uji ya, kita harus uji statistiknya begini. Misalnya, atau kita visualisasikan ya, misalnya. Kalau seandainya kita visualisasikan, data kita itu bentuknya lonceng seperti ini, berarti dia itu terdistribusi normal ya. Masih ingat ya pelajaran statistika ya? Nah, ketika dia terdistribusi normal, bentuknya seperti lonceng ini. Jadi, kita visualkan data kita itu ya, bikin plotnya nih, plotnya. Uh, Kalau dia bentuknya kayak gini ya, terdistribusi normal, ya udah kita menggunakan nilai rata-rata. Tapi kalau dia tidak terdistribusi normal ya, misalnya di sini, wah dia condong nih, condong kemana ya? Misalnya gini nih, condong ke kiri ya, condong ke kiri ya, misalnya. Kita bisa juga sih menggunakan nilai modus ya ataupun nilai median.
Jadi kita harus tahu dulu ya, data kita itu terdistribusi normal atau tidak ya. Nah, kemudian menggunakan nilai global, kemudian menggunakan nilai regresi. Jadi kita bisa melakukan eh, peramalan ya. Kita menggunakan regresi untuk menentukan nilai yang kosong ini mau kita isi apa, ya menggunakan regresi ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh missing value. Misalnya kita punya data, ada 3 record seperti ini. Nah, misalnya ini tuh kan ada missing value ya nih IPK. Yang ini tuh juga ada missing value pekerjaan. Kalau data kita ribuan, banyak banget nih data kita ribuan, boleh yang ini kita hapus, kita buang. Nah ini ya, ini juga satu row ini kita buang kalau data kita banyak. Nah masalahnya kalau data kita tidak banyak, kita tidak boleh membuang data ini ya. Nah jadi di sini untuk mengisi missing value misalnya nih ya, contoh untuk missing value IPK diisi dengan rata-rata IPK ya, rata-rata IPK. Kemudian kita lihat di sini berapa mau kita isi berapa ya udah ini 3,45 ditambah 2,81 bagi 2. Nah, itulah yang kita isi. Jadi rata-ratanya ya. Kemudian kayak gini ya contoh pekerjaan. Wah, ini kosong. Di sini tuh kita dapat mengira-ngira. Misalnya begini. Tahun 2003 IPK 2,81 Lincoln perempuan. Oke, berarti yang orang anggap oh perempuan ya adalah pasti isinya pekerjaan ibu rumah tangga ya. Diskriminasi ini. Oke ya, nah itu. Jadi untuk contoh missing value kita dapat mengisi dengan modus ya nilai yang paling banyak muncul. Jadi untuk seperti ini kan tipe datanya kategorik ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan dapat missing value data kategorik, kita tidak bisa menggunakan nilai rata-rata ya kan? Apa yang mau kita hitung di sini? Nggak bisa. Nah, jadi di sini kita cari nilai modus ya atau pekerjaan apa yang paling sering banyak muncul. Nah, itu yang kita isi ya. Oke, kalau untuk nilai yang numerik seperti ini, kita bisa mengisi nilai kekosongan ini dengan nilai rata-rata. Oke ya, ini. Nah, kita langsung aja ya masuk ke apa masuk ke ini praktikum kita menggunakan R ya. Kita akan praktik bagaimana sih um, cara melakukan handling missing value. Oke ya, langsung aja silakan rekan-rekan buka R Studio-nya. Silakan buka R Studio-nya ya. Nah, di sini sorry sebentar. Oke, saya mau dealing with missing value ya, bagaimana ya penanganan data hilang. Oke ya, di sini sudah saya yang ini linknya sudah ada di LMS ya, silakan rekan-rekan nanti bisa lihat. Oke ya, bagaimana kita menangani missing value ya. Nah, di sini translate-nya ini English saya mau balikan ke original ya. Nah, handling missing value in R programming ya. Nah, di sini misalnya ya kita punya data di mana misalnya di Excel-nya itu ada tabel yang kosong ya, misalnya kosong. Nah, di sini kita akan coba bagaimana sih dealing with missing value ya, dealing with missing value. Nah, di R ini ada fungsi is.na ya, is.na.
is.na. Nah, is.na itu fungsinya udah ngecek apakah NA itu berarti apa? Bukan bukan nomor number ya, maksudnya itu kosong, kosong data kosong ya. Itu NA. Nah, di sini kita ngecek ya, silakan rekan-rekan. Eh, misalnya di sini saya ada data, misalnya ya, saya lihat dulu ya data ya. Sebentar. Ya, saya sharing. Nah, misalnya begini, kita punya data di Excel ya, oke, tapi datanya ada semua ya. Nanti kita bikin dulu ya datanya itu ada missing value. Oke, misalnya begini ya, ini ada data pengangguran, tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran. eh Nih, tingkat pengangguran. Misalnya di sini datanya ini saya kosongin, kosongin. Punya di Kepulauan Bangka Belitung bulan Februari itu nggak ada datanya. Kemudian di Yogyakarta itu nggak ada datanya. Kemudian di sini tuh nggak ada datanya, misalnya ya datanya kosong 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 gitu kan. Nah kemudian di sini tuh tidak ada datanya, misalnya kosong seperti ini ya. Misalnya ini juga ini kosong, di sini juga kosong, oke ya. Nah eh misalnya saya save datanya ini, saya oke. Nah misalnya kita punya data seperti ini, kan nggak mungkin nih kita itu mengecek secara manual yang mana aja ada missing value-nya ya. Misalnya ini kosong, ini kosong, ini kosong kan kalau datanya kalau datanya itu banyak kan ya nggak mungkin yang bisa kita cek satu persatu ya, apalagi kalau datanya ada ribuan. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi yang namanya is.na. Jadi silakan rekan-rekan buka RStudio-nya dan untuk datanya itu akan saya share ya. Saya tutup dulu ini. Saya sorry, saya akan share dulu datanya itu. Ini saya kirim di kolom chat ya, silahkan nanti kalian download. Ini lagi proses ya. Nah, saya kirim ya. Saya akan buka R Studio ya, R Studio namanya R Studio. Ya, kalau suara saya mulai mengecil, mulai hilang, tolong kasih tahu ya. Takutnya suara saya ini nggak ada suaranya. Oke, silakan rekan-rekan dibuka R Studio-nya. Kita akan praktikum ya, bagaimana sih cara menghandling missing value. Kita akan belajar cara menghandling missing value ya. Oke, ntar saya sharing dulu. Oke ya, kita lihat dulu ya materi. Kita lihat dulu materinya. Oke, tadi ya. Nah ini. Sorry. Oke. Nah ini ya. Di sini kita menggunakan fungsi is.na. Jadi misalnya di sini kita punya data ya. Misalnya di sini kita bikin data X sama dengan C, ini NA, nggak ada data. Kemudian 3, 4, NA, nggak ada data. Nah, di sini kita ingin mengecek apakah terdapat data, eh, terdapat nilai kosong di data di X. Jadi kita panggil is.nax, artinya apakah terdapat NA di X ini. Nah, sehingga di sini ada true false false, artinya uh, artinya di sini true, berarti di nomor satu ini ada
nilai kosong. False, false artinya yang nomor 2 3 ini tidak ada nilai kosong. 4, 5, 6 ini ada nilai kosong seperti itu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana cara meremove ya, meremove di sini? Bagaimana sih cara meremove nilai NA? Oke ya, misalnya seperti ini. eh ini ada datanya X ya, X. Kemudian ada nilai NA. Nah, kemudian di sini kita menggunakan X dalam kurung siku. Jadi kita buang, jadi tanda seru is.nax. Jadi kalau ada NA-nya, berarti kita kasih tanda seru artinya dibuang gitu ya. Sekarang kita coba untuk dataset yang kita punya tadi. Kita buka ya RStudio-nya, silakan rekan-rekan dibuka RStudio-nya. Masih ingat ya cara di sini kita mau mengimport dataset ya di sini. Masih ingat ya caranya mengimport dataset. Oke, silakan tadi datasetnya di download ya, kemudian diimport. Nah, ini cara kita mengimport dataset. Jadi di sini import karena dataset kita itu bentuknya CSV, maka di sini ya kita ini ya kalau yang pertama ini kalau data kita dalam bentuk TXT. Kalau yang ini tuh kalau data kita bentuknya CSV. Yang ini kalau data kita itu bentuknya adalah Excel ya. Nah, sehingga di sini kita pilih yang ini ya, nomor 2. Kemudian kita browse di mana nyimpannya tadi. Oke, nanti kita nyimpannya di mana? Oh, di sini ya, tingkat pengangguran. Open. Oke ya, sorry ya, agak lama-lama buka ini. Oke, silakan rekan-rekan. Nah, oke, ini sepertinya ada ini ya, ada errornya nih. Oke, nantinya ada yang salah ya, bentar. Jadi saya lihat dulu ya tipe datanya apakah Excel atau CSV. Oke, jangan saya salah buka ya, bentar ya. Oke, saya coba lagi import dataset form aja udah tuh Excel bentuknya. Karena agak lama kan. Oh, ternyata bentuknya Excel ya. Jadi kita harus tahu ya tipe datanya tadi apa, tipe extension filenya. Ternyata extension filenya itu adalah Excel. Jadi saya salah buka ya. Jadi harusnya kan from Excel ulang ya. Import import dataset from Excel. Karena datanya itu tipenya XLX ya. Oke. Ini quick access. Tadi saya nyimpannya karena di sini ya, karena saya kan baru buka nih, jadi saya cari di quick access aja. Jadi kalian ini ya tergantung tadi nyimpan datanya itu di mana. Nah, ini ya, datanya udah ada. Nah, ini tuh kan ada bentuk-bentuk ini apa NA NA gitu kan nih. Ini NA NA. Oke, kita import data. Oke ya. Nah, karena ini panjang banget judulnya, tingkat pengangguran terbuka. Ini saya ganti aja ya namanya. Saya ganti namanya TPT
Saya ganti namanya nih TPT sama dengan baca nggak? Nah ini ya tingkat nih. Jadi saya rename ya. Jadi TPT sama dengan ini. Jadi kalau saya panggil TPT berarti sama dengan ini ya. Karena kepanjangan banget. Nah sekarang kita lihat data TPT kita tadi. Oh, nih ada NA, 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 NA ya, ada NA, NA, NA. Nah, ini kan visualnya seperti ini. Sekarang kita menggunakan fungsi is.na ingin melihat apakah ada data ini enggak sih ya, ada data yang kosong atau tidak ya, ada missing value atau tidak. Sekarang kita pakai ya. Nanti uh, is.na dalam kurung ini ya, TPT tadi ya udah saya rename ya. TPT. Bukan rename ya, alias. Nah, ini tuh jadi dia ngasih keterangan misalnya tuh di kolom di kolom apa nih provinsi tidak ada yang sorry 40 ini. Oh ini tuh udah kosong ya kayak gini nih. Oh, ternyata ada ini ya, bentar-bentar saya hapus-hapusin dulu nih. Bentar ya, data kita ini ada yang salah nih. Bentar, saya perbaikin lagi. Ya, ntar ya, saya ulang lagi ya. Saya kirim datanya baru lagi ya. Saya kirim lagi di kolom chat. Silakan rekan-rekan nanti download lagi. Nih, saya kirim ya. Nah, sekarang kita panggil lagi di dataset kita. Ulang lagi ya, import dataset. Kemudian browse. Browse, quick access. Ya, ini tergantung ya kalau nyimpen di mana. Ini tadi sudah saya perbaikin. Ya, saya import. Oke, saya ganti lagi namanya PPT sama dengan import. Oke, sekarang kita ngecek PPT-nya. Oke. Kemudian kita cek apakah ada missing value is.na PPT. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi itu nih provinsi, ini provinsi ya, tidak ada yang missing ya, provinsinya tidak ada nilai yang missing karena dia nih false semua. Kemudian di tingkat pengangguran terbuka bulan Februari ada missing di line 9 ya, di row 9 ya atau objek yang ke-9. Kemudian di sini di row 34 ada missing ya. Di row 36, row 37, row 38 itu ada missingnya. Kemudian di sini ya di row 15 ada missing value untuk atribut tingkat pengangguran terbuka Agustus ya, di row 15 ada missing value. Kemudian di row 34 ada missing value, row 36, 37, 8 ada missing value ya seperti itu. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja bulan Februari ya ada missing value di row 4. Kemudian ada missing value di row 20, ada missing value di row 34 ya. Nah ini. Kemudian row 36, 37, 38. Oke ya. Nah, ini juga tingkat partisipasi angkatan kerja bulan Agustus misalnya nih, missing value di row 1, di row 10, di row 34 ya, 36, 37, 38. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi di row mana sih ada
missing value-nya. Oke ya, nah sekarang kita lihat lagi materi ya. Nah, bagaimana cara menghandling missing value-nya? Nah, di sini cara Oke, kita lihat di sini. Ntar ya, saya lihat dulu nih. Nah, di sini juga kita bisa ini ya, menghitung berapa banyak sih missing value ya. Nah, kita balik lagi ke R-nya. Nah, kita bisa menghitung berapa banyak missing value. Jadi di sini sum, sum dalam kurung ya, is sum dalam kurung is dot NA. Tadi ya nama datanya tadi adalah TTT. Nah, di sini berarti ada missing value sebanyak 22 missing value ya. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak missing value. Nah, di sini ada 22 missing value ya, 22 missing value. Jadi pakai fungsi sum, sum menghitung ya, sum is.na tpt, artinya apakah ada na di data tpt ini. Nah, ada 22 ya. Oke, silakan rekan-rekan dicobain. Gimana, ada kendala? Bisa dicobain? Gimana? Sudah dicoba? Halo, gimana? Sudah dicoba? Sudah, Bu. Ya, oke. Ada kendala? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke ya, jadi silakan dicobakan karena nanti PR-nya ya saya akan meminta rekan-rekan mencari data yang ada missing value-nya. Nanti kalian mendeteksi ini ada missing value, kemudian ada berapa banyak missing value-nya, kemudian bagaimana menghandlingnya ya. Oke, nanti presensinya itu berdasarkan PR yang dikumpulkan ya. Nah, Baik, Bu. oke. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya, em, bagaimana cara kita itu menghapus missing value ya. Bagaimana cara kita itu menghapus missing value. Jadi di sini kita menggunakan fungsi yang namanya NaOmit ya. Kita balik lagi ya ke sini. Nah, oke. Bisa menggunakan ini tanda seru is.na ini. Bisa juga kita menggunakan na omit. Jadi omit every row containing even one na. Jadi kita akan menghapus meskipun satu baris itu hanya memiliki satu missing value aja. Oke ya, sorry. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang tadi ya, pakai tanda seru is.na kemudian datanya. Itu juga bisa. Nah, yang ini kita menggunakan yang namanya NaOmit ya, NaOmit. Jadi di sini omit setiap baris dia mengandung meskipun hanya satu Na aja. Nah, ya kita akan gunakan NaOmit. Jadi di sini fungsinya itu adalah eh, ya. Oke, mana nih? Ntar kita cari NaOmit. Oh, oke ya.
Di sini kita bikin ya sini. Udah pindah belum ke R-nya? Oh, belum ya. Sorry, sorry. NA dot omit na.omit oh, ya. na.omit ini handling missing value in object ya di sini. Kemudian kita panggil TPT tadi ya, data TPT tadi. Enter. Oh ya. Sekarang kita panggil nilai TPT. Sorry. Oke, kita lihat NA omit TPT ya kita panggil. NA itu begini deh. TPT clean ya. Sama dengan NA dot omit TPT. Jadi kita simpan di variabel baru ya TPT clean. Oke ya. Jadi di sini tadi kita tahu ya yang ada NA-NA-nya ini kan Provinsi Aceh ya tadi ya. Yang ada NA-NA-nya tadi kan ini Provinsi Aceh, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau ya. Nah sekarang kan Aceh udah nggak ada lagi ya. Kepulauan Riau juga udah nggak ada lagi. Ya kenapa? Udah kita hapus ya. Kita hapus. eh udah kita hapus karena tadi kita menggunakan NA omit. Jadi NA omit itu kita menghapus row meskipun hanya ada satu NA di row itu ya kayak Aceh. Aceh tadi itu kan NA-nya cuman ini ya, cuman satu ini ya. Nah, kehapus juga dia. Nah, Riau ada NA-nya, kehapus juga. Kepulauan Bangka Belitung ada NA-nya, itu kehapus juga. Nah, itu tadi kita menggunakan fungsi NA omit ya. NA omit itu untuk menghapus baris yang mengandung missing value ya. Oke, tadi ya cara kita menghapus ya, menghapus baris yang terdapat NA ya. Nah, oh ya tadi kelewat ya. Tadi kan kita bisa sum berapa banyak missing value-nya tadi. Tapi tadi kan 22 itu kan total ya, total. Nah, kita nggak tahu di kolom mana aja dia. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini call sums ya. Call sums. Jadi berarti menghitungnya tuh per kolom ya, kolom call sums. Jadi coba kita tes ya. Oh, kolom sum. Ya, call sums ini. Nah, kemudian is dot na tadi ya data asli kita tadi TPT namanya. Nah, ini ya di kolom provinsi 0, di kolom tingkat pengangguran terbuka Februari ada 5, tingkat pengangguran terbuka Agustus ada 5 yang missing value ya. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja Februari ada 6 missing value. Tingkat partisipasi Agustus ada 6 missing value. Jadi kita tahu nih missing value-nya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita mau visualisasi dataset yang missing ya. Ini bisa divisualisasikan, oke ya. Nah, kita di sini menggunakan package yang namanya Visdat ya, Visdat. Nah, jadi silakan rekan-rekan diinstal dulu ya Visdatnya, diinstal dulu.
Fisdatnya. Oke, saya balik lagi ke RStudio di sini. Silakan ya, package install. Saya juga belum di installnya. Package install yang namanya Fisdat. Ada nggak sih ini? Coba ya, Fisdat. Saya coba dulu ya. Bisa nggak install? Oh, ada ya. Oke, lagi proses nih. Oke, udah berhasil ya diinstal. Silakan kalian juga install ya. Nah, sekarang saya panggil library-nya Fisdat. Nah, ini ya udah ya. Library Fisdat. Sekarang kita mau visualisasi. Kita mau visualisasi data TPT tadi. Kan kita sudah ini ya, sudah punya kan data ya. Kita sudah punya data. Tinggal kita panggil aja plot, memplot missingnya dalam graf. Awal. Ya, sekarang kita visualisasikan dengan fungsi yang ini, fishmith ya, fishmith data ya, fungsinya itu fishmith, jadi visualisasikan missing ya. Sekarang kita buka lagi RStudio kita, jadi tolong diinstal package Fisdat, kemudian dipanggil library Fisdatnya. Sekarang kita mau visualisasikan data yang missing tadi ya. Desain ini ya, visualize missingness ya. Dismiss tadi data kita apa nih? TPT ya. Nah, lagi proses ya. Ini. Wow, gimana nih bentuknya? Kan berantakan kalau saya tuh. Ini karena ini ya, datanya ini segini. Ini ya, ini bentuknya begini ya. Nih, di provinsi, kelihatan nggak sih kalian? Nah, ini ya. Nah, nih. Ini, berarti di provinsi nggak ada missing value-nya. Ini kan ada nih legend-nya nih ya. Nih, missing ini yang hitam itu missing ya. Jadi kayak Oke ya, tolong dong yang baru gabung-gabung gitu suaranya ya. Jadi di provinsi tidak ada missing value. Yang hitam itu ada missing value ya. Oke. Nah, yang ini. Jadi kita bisa lihat visualisasi. Misalnya di kolom mana sih terdapat missing value-nya ya. Berarti kayak kayak yang ini yang hitam nih. Berarti oh nih semua kolomnya missing. Oke, berarti ini kayaknya provinsi baru nih ya. Berarti yang nggak ada datanya ya. Oke ya, seperti itu. Silakan dicobakan. Silakan ya, dicobakan. Ini kita menggunakan library Fisdat ya. Kemudian data kita kan sudah ada nih. Jadi silakan panggil aja Fishmith ya. Ini fungsinya visualisasi missingness. Kemudian datanya ya. Oke ya, silakan dicoba. Nah, oke. Nah, sekarang kita tadi ya kita sudah bisa memvisualisasikan missing value dan juga sudah menghapus ya. Menghapus missing value itu dengan menggunakan fungsi NaOmit ya. Nah, ini caranya ya. NaOmit. NaOmit. Jadi kalau hanya manggil kayak gini, oh misalnya na.omit tpt, ya dia itu hanya saat itu aja gitu. Tapi ketika kita panggil tpt lagi, ketika kita panggil tpt lagi kembali. Nah, jadi misalnya di sini kita bikin variabel tempat nyimpannya. Misalnya tadi ya kita bikin Bu.
Layarnya belum pindah, Bu. Oh, belum pindah. Oke, oke, oke. Oh iya. Sorry. Nah, nih. Sorry ya, kita ulang ya. Ini tadi, misalnya kita mau melakukan NA omit, contohnya NA.omit TPT. Nah, itu hanya saat itu aja datanya itu terhapus. Jadi ketika kita panggil TPT lagi masih ada dia. Nah, makanya di sini kita simpan di variabelnya. Misalnya nih tadi ya kita kasih nama TPT clean misalnya ya, atau TPT bersih deh. TPT bersih misalnya ya. Sama dengan na.omit TPT. Ya, jadi ketika kita panggil TPT bersih, nah itu sudah nggak ada lagi data yang mengandung missing value. Jadi harus disimpan dalam satu variabel lama ya. Ya, itu. Oh ya, katanya mau ada kuliah tekno ya. Boleh ya kalau yang ada kuliah tekno boleh meninggalkan kelas ini supaya bisa gabung di sana. Nanti ini ada recordnya, jadi silakan kalian tonton lagi ya untuk mengerjakan PR-nya. Oke ya, ini tadi remove missing value using NA omit function. Oke, nah itu tadi ya proses kita menghapus missing value. Jadi ketika kita memiliki data yang banyak, itu boleh kita hapus missing value-nya. Tapi ketika kita memiliki datanya sedikit, itu tidak boleh kita melakukan hapus missing value. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menggantikan nilai missing tadi. Nah, oke ya kita nah ini terjemahan bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengimputasi nilai hilang di R? Nah, jadi di sini kita membahas cara imputasi. Imputasi itu artinya penggantian ya. Dalam bahasa programming R. Jadi sebagian besar data mungkin ada yang hilang ya. Aduh, ada yang hilang. Misalnya tadi ya ada orang yang nggak mau jawab pertanyaan, ya sehingga datanya itu kosong ya. Nah, di sini kita akan menggantikan atau mengimputasi, istilahnya imputation, menggantikan nilai yang hilang itu ya tadi istilahnya imputation dengan beberapa cara. Misalnya yang sering orang gunakan itu adalah menggunakan nilai rata-rata atau menggunakan nilai minimum maksimum ya. Nah, misalnya di sini kita ya saya itu menggunakan nilai rata-rata kah atau apa. Jadi tadi seperti yang sudah kita bahas ya, misalnya kita harus cek dulu apakah data kita ini terdistribusi normal atau tidak. Kalau data kita terdistribusi normal, artinya dia itu kan mengikuti perilaku normal ya. Bisa kita menggunakan nilai rata-rata. Tapi ketika kita tahu nilai kita itu condong ke kiri ya, condong ke kiri, kita bisa menggunakan nilai tengahnya gitu. Nah, misalnya nih ya, kita punya data seperti ini. Kita punya data seperti ini, misalnya ini ada data ya, ini data frame-nya. Nah, ini kita menggunakan data yang misalnya cara manual ya. Misalnya di sini untuk kolom yang ini, misalnya ya ada contoh ya, kolom yang mark 1 ini, kolom yang mark 1 ini, jika dia itu terdapat NA, maka kita gantikan data itu dengan nilai mean-nya ya. Jadi nilai mean yang ada di sini ya, akan kita gantikan dengan nilai mean-nya. Kita lihat keluarannya ya. Oh, nilai mark 1 itu tadi yang nomor 1 ini kan hilang ya. Nomor 1 ini nggak ada. Nomor 3 nggak ada. Jadi nomor 3 itu dikasih nilai-nilai rata-ratanya 48, 48 ya. Nah, bisa juga kita dengan menggunakan median, tapi di sini kita menggunakan package ya. Di sini namanya Hamis nih ya, HMIC. Jadi ini kita bisa menggunakan nilai median ya. Nah, contoh kita coba ya untuk cara yang manual yang pertama di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Di sini saya copy aja di sini.
Nanti kita sesuaikan dengan data kita ya. Saya copy dari sini. Saya masuk lagi ke RStudio. Misalnya di sini tadi kan ya nilai apa data TPT kita tadi. Oke, di sini saya sesuaikan ya. TPT mana yang mau kita iniin? Sorry. Dolar. Nah, mana misalnya di ini ya, yang tingkat pengangguran terbuka Februari ya. Nih. Nih, jadi yang kolom yang kedua, tingkat pengangguran terbuka Februari, kalau seandainya dia itu ada ada apa namanya tuh ada missing value, maka kita akan gantikan dengan nilai rata-rata. Ya, saya yang ini. TPT dolar tingkat pengangguran terbuka Februari. Nah, kalau terdapat is dan NA di sini, maka kita akan gantikan dengan nilai MEAN-nya, yaitu ya nilai MEAN dari kolom itu sendiri ya. Jadi di sini TPT dolar ini ya. Oke ya, kita jalanin, enter. Oke, coba kita lihat TPT, kita panggil lagi ya TPT. Oke, Aceh nih. Tadi kan Aceh tuh yang ada, bukan ya, yang ada, sorry, kolom 1 ya, Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Nah ini nih, Bangka Belitung kan tadi itu kan NA ya, merah ya, nih, Bangka Belitung kan ini nih NA ya, nggak ada datanya nih NA. Nah sekarang dia itu sudah ada datanya, ini 4,83 itu adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Nah, terisi nih sekarang. Oke ya, ini coba silakan rekan-rekan cobain. Ini saya copy kan, nggak tahu, masih bingung. Ya, saya taruh komset ya, nah, codingnya ya. Nah, oke, sekarang kita coba lagi ya untuk yang kolom yang kedua ya, kolom yang kedua. Contoh, misalnya di sini TPT dolar yang ini ya, yang kedua nih ya, tingkat pengangguran terbuka Agustus. Ini mau kita cek apakah ada missing value atau enggak ya. is.na dalam kurung apa yang mau kita cek nih? Tadi kan nih TPT dolar ini ya, bulan Agustus. Kalau di sini itu ada not a number-nya, maka kita gantikan dengan nilai rata-rata ya, berarti bukan nilai MEAN-nya dari kolom itu ya, tapi dari TPT tanda dolar ini ya, kolom itu sendiri, koma, dan ini nilai default ya. Oke, enter. Kita panggil TPT. Kita lihat dulu ya, tadi tuh yang nomor 2 ini tuh siapa yang ada NA-nya? Nah, sih yang ada NA. NA kalau yang 2222 ini, kita lihat ya. Bulan Agustus itu adanya ini ya di 363738 ya. Row 363738 itu. Tapi di sini sih masalahnya kita nggak bisa buka ya. Ini nggak kelihatan semua. Kita lihat di sini aja. Gimana ya caranya bisa lihat semua? Di sini ya, yang biasa kelihatan kan ini row ya. Oh nih, misalnya nih yang ini lah contoh yang ini lagi ya, kita contohin yang nomor ini ya.
yang Riau nih ya. Ini kan ada nih kelihatan NA di Riau ya, yang nomor 3. Kita lihat lagi ya. PPT dolar ini kita cek ada if apakah ada NA, kemudian kita cek lagi PPT nomor 3 ini. Kalau ada, kita gantikan dengan neon pada kolom itu sendiri ya, PPT dolar ini. Ya. Tadi kita tahu nih yang nomor Riau ya, yang kolom tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja Februari ya, ini ada enternya. Kita enter, kita panggil lagi TPT. Kita lihat Riau, Riau ya, ini Riau. Tadinya itu dia adalah NA Riau ya, sekarang tuh ada isiannya 69,1 ya, yang tadi awalnya itu ini kan NA nih kosong ya, kosong ya NA. Nah, sekarang kita gantikan dengan nilai rata-rata. Nah, ini sekarang nilainya adalah 69,1 ya. Oke ya. Sekarang kita coba lagi. Sekarang yang menggunakan package ya, yang menggunakan package. Di sini pakai package namanya HMISC ya, HMISC. Silakan di sini rekan-rekan install package HIMSC. Oh, kita pakai contoh yang di sini aja ya, karena kan data kita tuh Excel agak susah kita melihatnya. Oke, kita contohin dari sini aja. Misalnya di sini kita punya ada 3 data. Misalnya di sini ya, saya bikin ya. Atau saya bikin manual ya, saya bikin manual. Ini sekalian kita belajar kalau kita ada data manual, itu bagaimana membuat data frame-nya. Jadi sebelum itu, kita install dulu ya package install namanya HMSC. Nah, ini install, silakan diinstal HMSC. Ya, di sini saya install package HMSC. Nah, HMSC. Itu error lagi. Ntar ya, kita start session dulu. Ini lagi. Error. Ini letter. Oke ya, saya udah install. HMISC. HMISC-nya. HMISC. Saya install. Silakan rekan-rekan diinstal package HMISC-nya. Nah, di sini adalah package kita untuk melakukan handling mixing value dengan menggunakan nilai mediannya ya. Median. Oke, di sini atau kita pakai data kita aja lah ya. Kita pakai data kita yang tadi. Saya akan coba lagi import dataset ya. Kita mau import dataset. Saya ulang lagi aja ya. Di sini import dataset, dan datanya itu bentuknya Excel tadi. Saya panggil lagi di sini. Nah, ini ya,
kita import lagi. Oke ya. Oke, ini saya lihat dulu ya data kita tingkat. Oke ya, di sini ada mesin value-nya ya. Di sini saya panggil aja lagi nih ya, namanya TPT sama dengan, so saya bikin TPT new lah ya, soalnya tadi kita kan udah merubah dia. TPT new sama dengan tingkat pengangguran ya. Oke ya, sekarang saya panggil TPT new. Oke ya, ini ada NA. Nah, sekarang kita mau handling missing value dengan menggunakan HMIC tadi ya, library HMIC. Ya, sekarang kita panggil. Silakan diinstal ya rekan-rekan ya. Kita mau nyoba handling missing value dengan menggunakan ini ya, library library dalam kurung HM ini ya, HMISC HMISC. Kita tunggu. Oke, udah bikin. Sekarang kita lihat lagi materinya. Nah, sini kita tadi sudah punya data. Sekarang kita udah panggil library HMISC. Nah, ini kita fill missing value dengan menggunakan median ya. Misalnya di sini, misalnya kita tadi kan bisa juga nih dengan menggunakan cara seperti ini nih, mean. Kalau seandainya datanya itu terdistribusi normal, kita menggunakan mean ya. Nah, kalau seandainya kita tahu data kita ini tidak terdistribusi normal, artinya condong ke satu sisi, misalnya datanya itu banyakkan yang datanya itu segini loh gitu, bukannya, tahu kan ya kalian kalau yang terdistribusi normal, misalnya data yang kecilnya itu sedikit, data yang rata-ratanya itu banyak, data yang besarnya lagi itu sedikit, jadi bentuknya lonceng seperti itu ya kalau kita gambarin plotnya. Nah, misalnya kita punya data, tapi datanya itu kayak data nilai mahasiswa. Dalam 30 mahasiswa, 27 mahasiswa itu nilainya itu misalnya di atas 80, artinya kan dia condong ke atas gitu kan. Nah, jadi ketika kita memiliki data yang hanya condong di satu sisi, kita menggunakan nilai median ya, nilai tengah. Nilai tengah itu bukan nilai rata-rata ya, nilai tengah itu ya nilai posisinya itu misalnya kalau kita punya 30 data, nah nilainya itu berada di 15. Nah, di sini kita mau menggunakan nilai median untuk misalnya untuk mengisi nilai missing value yang ada di ini ya, misalnya di kolom nomor berapa ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu nih kita lihat dulu nih summary data supaya kita tahu mean, median dari data tersebut ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke RStudio karena kita kan mau gantikannya itu pakai nilai median ya. Nah, sekarang kita tahu nih ada terdapat NA nih di masing-masing kolom. Nah, di sini saya mau lihat summary-nya. Summary dari data kita ya. Summary dari data TPT ini. Nah, ini. Di sini kolom provinsi ada panjangnya 38, tapi kan bentuknya karakter, jadi tidak bisa dihitung nilai mediannya ya. Nah, di sini kayak kolomnya TPT Februari kan ada nilai minimumnya, ada nilai mediannya ya, ada nilai meannya, maksimumnya gitu kan. Kemudian ini juga ya, kolom yang ketiga ini tingkat pengangguran terbuka Agustus, ada nilai median. Nah, misalnya di sini saya ingin mengganti misalnya menghandling
kalau ada nilai missing value, misalnya ini ya, missing value yang ada di kolom yang ini ya, tingkat pengangguran terbuka Februari ini ya, misalnya ini kayak di Bangka Belitung ini kan NA ya. Nah, ini itu kita mau menggantikannya itu dengan nilai mediannya. Kita lihat di sini, nilai mediannya ini itu adalah berapa nih? 4,5 ya, 4,5. Berarti nanti nilai yang kosong tadi itu akan diisikan dengan nilai 4,5 ini. Nah, coba ya kita panggilkan dia karena tadi kan kita sudah punya nih library library ini ya, library HMIC. Ini kita mau menggantikan dengan nilai median. Maka fill missing value dengan ini. Jadi kita panggil nih impute, kita panggil fungsinya impute ya, impute. Kemudian kolomnya mau diisikan dengan apa ya? Nah, kita masuk ke R Studionya. Kita panggil ya fungsinya impute. Kolom yang ini ya, tingkat sorry. Tadi kan kita sudah kasih nama ya. TPT new dolar yang ini ya, yang tingkat pengangguran terbuka bulan Februari. Kemudian ini mau kita isikan dengan nilai median ya, median. Oke ya. Nah, sekarang ini dia ngeluarin data ya. Coba kita lihat tadi di row berapa sih yang hilang yang ini ya. Nih, nomor 9 ya, nomor 9. Nomor 9. Oke. Nah, ini dia ngasih tahu yang mana kita impute ini tadi. Nah, ini. Kan tadi di row 9 ini tuh, di row 9 ini kan ada ini ya. Nah, ini NA. Maka dia kasih tahu di row 9 ini saya isikan dengan 4,5. Benar ya, 4,5 nih. Karena nilai TPT-nya tadi nih yang ini ya, TPT Februari ini mediannya kan 4,5 nih. Kita lihat di summary-nya kan 4,5. Nah, kita panggil tadi fungsi impute, kemudian impute ini ya, yang kolomnya tingkat pengangguran terbuka Februari, kita isikan dengan median. Makanya tadi, yang row 9 ini kan kosong ya, diisikan dengan 4,5. Kemudian ada lagi yang kosong nih, ada yang tanda-tanda bintangnya itu loh. Nih ya, 4,5 diisikan nih, 4,5. Jadi nilai-nilai yang missing digantikan dengan nilai-nilai mediannya. Oke ya, itu tadi silakan dicoba, bisa dilihat ya di literaturnya ini. Nah, bisa juga kita mengimputasi dengan nilai konstan tertentu. Misalnya, saya itu pokoknya kalau semua yang NA itu mau saya isikan dengan nilai 2000 aja, misalnya gitu. Ini bisa ya. Impute, kemudian kolom yang kita mau isi, ya kita isikan dengan nilai 2000 misalnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengimputasi keseluruhan hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai median setiap kolom dengan NA menggunakan fungsi apply. Ini kita bisa juga ya mengimputasi keseluruhan dataset misalnya. Oke, misalnya di sini ya, all column median apply, ini nama datanya ya, ini data datanya. Kemudian dua diisikan dengan median. Kemudian di sini ada fungsi ya, for i in column call names ini nama datanya. Jika di i-nya itu terdapat NA ya, maka data i itu diisikan dengan median. Coba ya, saya di sini saya copy aja di sini. Coba saya tes ya. Saya di sini kita menggunakan data TPT new tadi ya. All column median apply. Nah, data kita kan namanya tadi apa? TPT new ya. TPT new median ya, coba ya. Oke, kayaknya ada argument is not numeric only returning NA. Oke, ada error ya. Oke, coba saya gunakan yang data yang ini aja ya. Oke, ini. Kemudian
Ini saya ambil data yang dari ini ya, dari webnya ini. Yang dari materi. Oke. Kemudian for i sama dengan ini. Oke, coba kita panggilnya data. Nah, ini sudah terisi ya, sudah terisi nih. Ini sudah terisi. Oh, oke. Tadi itu kenapa saya itu tidak bisa karena ada dataset yang saya punya itu ini ya, ada yang karakter ya, provinsi ini. Provinsi ini nggak bisa nih dia. Nggak mau ya, jadi makanya error. Ya, nah misalnya ini contoh. Ini kalau seandainya kita mau nyoba semuanya ya. Jadi eh, semua data semua data ya, misalnya nih semua kolom. Kalau tadi kan secara manual aja ya per kolom. Nah, kalau ini dia untuk semua kolom ya. Nah, ini silakan kalian cobakan. Nah, ini ada di sini ya. Ini silakan dicobakan. Oke ya, rekan-rekan. Nah, itu tadi materi kita hari ini on menghandling missing value ya, dengan cara mengimputasi atau menggantikan nilai yang hilang itu dengan nilai mean atau maupun median. Juga ada cara yang cleaning ya, kita menghapus row yang mengandung missing value. Nah, sekarang untuk PR-nya adalah saya tulis di notepad aja ya. Oke, tugasnya adalah di sini kalian cari data di BPS. Nah, misalnya cari data di BPS bebas. Jadi tiap orang berbeda-beda ya datanya. Cari data di BPS bebas, datanya itu apa saja. Kalau seandainya tidak ada missing value, kalian carilah data-data BPS yang mengandung missing value. Misalnya contoh kayak tadi kan itu kan ada missing value karena untuk kayak provinsi-provinsi baru itu kan nggak ada datanya. Nah, silakan cari data di BPS. Kalau seandainya Bu nggak ada missing value, tadi kalian bikin aja missing value. Beberapa beberapa kayak provinsi itu kalian kosong-kosongin kayak ada data apa misalnya kalian kosong-kosongin aja nilainya. Jadi biar seolah-olah ada missing value ya. Ini data di BPS, artinya data mengandung missing value. Oke ya, yang pertama di sini kalian kayak yang sudah kita pelajari ya, cek apakah ada missing value. Nah tadi ya ceknya dengan menggunakan X dan NA ya, kita menunjukkan apakah ada missing value. Yang kedua, visualisasi visualisasikan keberadaan missing value tadi ya. Jadi tadi kita menggunakan fungsi ini ya, vismiss tadi ya untuk memvisualisasikan missing value ya. Yang ketiga, lakukan hapus missing value. Hapus missing value. Jadi misalnya begini, kan tadi kan sudah memperlihatkan ya posisi missing value itu di mana, di mana, di mana. Nah, ketika melakukan hapus missing value, misalnya kalian begini, misalnya nih di provinsi Aceh terdapat missing value yang ini. Nah, setelah kalian lakukan hapus missing value, kalian lihatin lagi, oh data ini sudah tidak mengandung missing value lagi ya. Jadi selain menunjukkan codingannya juga menunjukkan hasilnya nih, before after gitu ya. Oke, kemudian setelah hapus missing value, lakukan handling missing value ya, pengisian missing value dengan nilai mean. Kemudian kelima, pengisian missing missing value dengan median. Oke ya. Nah, jadi
Siap, itu kalian kan ada codingnya ya, kalian jelaskan ini fungsinya, kemudian tunjukkan before afternya. Jadi before-nya ini terdapat missing value di sini. Nah, kita akan implementasikan imputasi dengan MEAN, kemudian hasilnya. Oh ini, jadi di sini nilai yang NA tadi ini sudah berubah dengan nilai MEAN seperti itu ya. Kemudian sama juga dengan yang median. Awalnya ini terdapat NA. Kita akan implementasikan imputasi dengan pengisian median. Nah ini hasilnya, ini sudah terisi dengan median. Oke, silakan tanya-tanya kalau ada yang masih bingung dengan PR-nya, silakan. Karena kalian tuh banyak ya satu ini, nanti kalau nanya satu-satu sama saya bingung jawabnya. Silakan ditanyakan. Mumpung kita masih online ini ya, silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung, gimana? Tidak ada? Silakan ya. Jadi ada screenshot codingannya, kalian jelaskan ini tuh apa ya. Jadi ada juga nilai before-nya ini, after-nya ini gitu. Oke, silakan. Ada yang tanya-tanya? Saya nggak mau jawab WA loh ya nanti kalau seandainya dia mau nanya-nanya itu karena banyak sekali. Saya capek juga ngetik WA-nya karena masih banyak yang nanya. Oke, silakan gimana? Sudah jelas? Halo? Gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke ya, sudah jelas. Jadi pengumpulannya 1 minggu ya, berarti Jumat pagi ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi kendala ya. Saya tuh tak suka ada tiba-tiba ada acara, tiba-tiba ada rapat yang harus datang ya gitu. Jadi saya bingung, aduh kalau mau ini nanti kuliahnya gimana ya? Kalau kalau nggak datang saya ditugaskan nanti pimpinan bisa marah gitu kan. Jadi jadi terpaksa kita mengambil jalur online ya. Nah ini kuliah ada recordnya, jadi nanti akan saya upload dulu ke YouTube, nanti akan saya share di LMS. Jadi silakan kalian putar lagi kalau seandainya masih bingung ya. Nah untuk link materi tadi itu ada di LMS ya. Jadi kalau seandainya masih bingung bisa dilihat lagi link materi tadi ya. Oke, tadi ada beberapa temannya nggak bisa hadir karena bentrok ya. Jadi saya mengambil jalan untuk yang presensi ya. Untuk yang presensi itu berdasarkan dari pengumpulan PR ya. Jadi percuma hadir tapi nggak ngerjain PR ya. Jadi untuk presensinya nanti ya minggu depan akan saya kolektif itu berdasarkan dengan pengumpulan PR-nya di LMS ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan udah hadir hari ini dan silakan kerjakan PR-nya dengan baik ya dan materi-materi sudah lengkap rasanya di LMS ya jadi rasa saya nggak akan bingung ya nggak akan bingung. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.